Hari ini kita masih sekolah minggu online. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Ku Mau Cita Yesus. Semuanya siap? Kita angkat pujian ini. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang mencintai anak-anak, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir dalam ibadah sekolah minggu kami, sehingga ibadah sekolah minggu kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, semuanya masih semangat? Semuanya berdiri, kita angkat pujian. Apakah Pinky? Dalamnya hatiku jadikanlah. Adik-adik, minggu lalu adik-adik diberikan tugas untuk yang pertama menghafal ayat hafalan, dan yang kedua menjawab 10 pertanyaan tentang apa Kak Diana? Tentang Kain dan Habel. Ya, bagi adik-adik yang belum mengerjakannya masih kakak-kakak tunggu ya. Sekarang kita lihat dua teman kita yang sudah mengerjakan tugas itu. 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apakah persembahan Habel? Dari anak sulung kambing dombanya. Apa pekerjaan Kain? Petani. Siapa yang bertanya kepada Kain, di manakah Habel? Tuhan Yesus. Pekerjaan Habel adalah? Gembala kambing domba. Habel adalah anak kedua. Persembahan Kain adalah? Sebagian dari hasil pertaniannya. Kain adalah anak Adam dan Hawa yang satu. Apa yang dilakukan Kain kepada Habel? Kain membunuh Habel karena iri hati. Apa jawab Kain ketika ditanya Tuhan? Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Adam dan Hawa adalah titik-titik Kain dan Habel. Orang tua Kain dan Habel. Terima kasih teman-teman. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian yang berkata Nabi Nuh. Masuk dalam
dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat adik-adik, sekarang adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati agar firman yang adik-adik dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Orang yang mau berhasil dalam hidupnya perlu belajar banyak hal, termasuk belajar dari pengalaman hidup, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman hidup orang lain. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana perasaan adik-adik selama di rumah aja? Pasti adik-adik bosan kan? Tapi tenang, hari ini Karoni akan sama-sama dengan adik-adik akan bercerita firman Tuhan yang sangat menarik. Dan hari ini Karoni ditemani dengan 2 boneka yang lucu-lucu di depan ini bersama dengan adik-adik. Baik, cerita kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan tema mengenal Nuh dan hidup yang benar. Baik. Tapi sebelum kita mulai adik-adik, itu adik-adik yang di sana tuh tolong duduk agak jarak-jarak ya. Atur jarak supaya sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Adik-adik, suatu hari Tuhan melihat ke bumi. Dan bumi kelihatan sudah sangat rusak adik-adik. Rusak karena apa adik-adik? Karena kejahatan manusia yang sudah semakin parah. Orang-orang tidak sabar, suka marah-marah, suka mencuri, suka berbohong, dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kira-kira adik-adik, perasaan Tuhan bagaimana? Pasti kecewa dan sakit hati kan? Nah, adik-adik bisa lihat. Ini gambar apa adik-adik? Ini namanya Pak Oga. Nama siapa? Pak Oga. Pak Oga ini kelihatannya dia baik-baik saja, bukan? Tapi ketika Tuhan melihat, memeriksa hatinya, ternyata adik-adik, hatinya penuh dengan kebencian. Dia banyak melakukan dosa tapi tidak mau bertobat, tidak mau meminta ampun kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu hati Tuhan sangat sedih. Adik-adik. Lalu kemudian Tuhan tidak menyerah, Tuhan tetap mencari orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan tetap mencari, ada orang tidak ya? Dan ternyata itu lihat di sana. Itu ada siapa di sana tuh? Dan ternyata adik-adik, Tuhan bertemu dengan si Eman. Adik-adik tahu, si Eman ini anak gaul, anak kece, anak milenial zaman now. Oh, gayanya sangat-sangat keren. Tapi adik-adik, ketika Tuhan memeriksa, Tuhan melihat hatinya. Waduh, ternyata si Eman ini anak nakal. Suka merokok, suka melawan orang tua, dan suka mengucapkan kata-kata yang kotor adik-adik. Aduh, hati Tuhan sangat sedih kali ini. Tapi adik-adik, Tuhan tidak menyerah. Tuhan terus mencari dan terus mencari adik-adik. Mencari orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan ketika Tuhan sedang mencari, tiba-tiba terdengar suara yang sayup-sayup adik-adik. Ada orang yang sedang berdoa. Tuhan, aku sangat mengasihi Engkau Tuhan. Mari Tuhan menuntun dan menyertai hidup anak-Mu ini Tuhan, dan memberkati semua orang yang memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Wah, ternyata adik-adik, Tuhan mendengar suara itu dan pelan-pelan melihat seorang yang sedang berdoa. Adik-adik coba tebak, siapa orangnya? Dan ternyata orangnya adalah Bapak Nuh yang sedang berdoa. Tuhan mendengar doa Bapak Nuh yang sangat indah. Dan hati Tuhan sangat senang. Akhirnya saya menemukan orang yang mengasihi saya. Hati Tuhan sangat gembira, hati Tuhan sangat bersuka cita. Dan segera Tuhan berbicara dengan Bapak Nuh. Nuh, kejahatan di muka bumi ini sudah sangat tidak bisa diampuni lagi. Kamu harus membuat sebuah batra yang besar, karena aku akan menghancurkan muka bumi ini dan seluruh isinya. Adik-adik, Tuhan sudah sangat marah dengan kelakuan manusia yang berbuat jahat. Tapi adik-adik, Tuhan sangat mengasihi orang yang mengasihi Dia. Seperti Bapak Nuh ini. Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Bapak Nuh dengan tidak membinasakan Bapak Nuh dengan keluarga. Adik-adik tahu keluarga Nuh ada berapa? Coba sebutkan adik-adik. Pasti adik-adik sudah pernah dengar kan? Ada berapa? Ada 5. Ada berapa? Coba itu adik yang di sana sebutkan. Ada 8. Ya, pintar adik-adik. Jadi ada 8 adik-adik. Yaitu Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 orang istri dari anak-anak Nuh. Jadi total ada 8 orang keluarga Nuh. Nah, keluarga Nuh ini sangat mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dengan mereka hidup taat, hidup benar, sehingga Tuhan meluputkan mereka dari mara bahaya, dari air bah yang begitu dahsyat yang menutupi seluruh permukaan bumi. Nah adik-adik, jadi itu adik-adik, intinya kalau kita hidup benar, Tuhan akan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Tuhan akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita adik-adik. Nah untuk itu adik-adik, kita sudah belajar dari kehidupan Nuh dan keluarganya. Untuk itu adik-adik, kakak adik ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengasihi kami dengan begitu tulus. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan menuntun menyertai hidup kami, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik karena sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Yang berikut adik-adik punya tugasnya adik-adik. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah ayat hafalan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Dan yang kedua adalah tugas yang ada di atas sini. Di sini atau di sini atau di sini. Nah, sampai jumpa adik-adik. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berilah persembahan dengan sukacita. Kita menyanyikan pujian yang berkata, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
tangan dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mencintai akan anak-anak. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, walaupun adik-adik bersekolah minggu di rumah mereka masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bapa di surga, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menolong mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka juga sudah memberikan persembahan, dan Yesus memberkati persembahan yang telah diberikan adik-adik sehingga boleh berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang berada di rumah, dalam pendidikan mereka, di dalam hari-hari mereka, bersama dengan orang tua mereka. Tuhan terus menolong mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan virus corona yang masih saat ini melanda akan negeri kami, akan kota kami. Biarlah Tuhan Engkau mengangkat cemas kami, berikan kami kekuatan untuk kami sanggup melalui hari-hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami taruh pula akan gereja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Allah terus menuntun, menyertai, sehingga dalam pelayanan kami hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya, berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami kepadamu, syukur kami kepadamu. Dan setelah ini kami akan berpisah, Allah menuntun menyertai akan kami dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita berpisah, adik-adik ayo bangun berdiri. Kita akan yel-yel anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu Ceria, sehat, kuat, hahaha. Dengan sukacita kita nyanyikan Aku Diberkati.